Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini kelompok kami akan memberikan dan menjelaskan mengenai praktek gelombang cahaya. Sebelum itu perkenalkan dulu masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya Intan Nuraini, absen 18. Nama saya Ahmad Rafli Katomi Zahir, kelas 11 MIPA 1, absen 02. Nama saya Aulia Maisya, absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novadi Muhammad Raihan dari kelas 11 MIPA 1. Saya absen 28. Kami dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 30 Jakarta. Tujuan kami melakukan praktek ini adalah yang pertama, untuk membuktikan hukum Snellius pada pemantulan cahaya, hukum Snellius pada pembiasan cahaya, dan juga untuk membuktikan besar sudut deviasi dan juga besar sudut pembias prisma, dan yang terakhir untuk menyelidiki sifat pembiasan pada prisma. Untuk website simulasi yang kami gunakan adalah pet.colorado.edu. Sebelum melihat hasil dari kerja kelompok kami mengenai praktek gelombang bunyi ini, kita bahas dulu secara singkat apa sih hukum Snellius itu. Menurut Wikipedia, hukum Snellius itu adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya melalui dua medium isotropik yang berbeda seperti gelas dan kaca. Yang pertama, kita lihat dulu praktek mengenai pemantulan cahaya yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Rafli. Nama saya Ahmad Rafli dan saya akan melakukan praktikum pemantulan cahaya. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu menarik hal ini ke sini. Setelah itu, kita akan mengatur material pertama. Dan material pertama yang saya akan gunakan adalah yaitu udara. Pada percobaan pertama, saya akan menggunakan medium keduanya adalah air. Setelah itu kita atur sampai 15 derajat. Dan kita akan mendapatkan sudut pantul 15 derajat. Pada percobaan kedua, kita akan menggunakan material keduanya yaitu kaca. Dan kita akan mengatur sudut datangnya sebanyak 30 derajat. Dan kita akan mendapatkan sudut pantul 30 derajat. Dan pada percobaan ketiga, medium keduanya adalah minyak goreng. Dan kita akan menyetingnya sebagai custom. Dan indeks biasnya yaitu 1,47. Dan sudut datangnya 45 derajat. Dan kita akan mendapatkan sudut pantul sebanyak 45 derajat. Dan pada percobaan keempat kita akan menggunakan air. Dan sudut datangnya sebanyak 60 derajat. Dan kita akan mendapatkan sudut pantul sebanyak 60 derajat juga. Dan pada percobaan terakhir kita akan kembali menggunakan kaca dengan sudut datang sebanyak 75 derajat. Dan kita akan mendapatkan sudut pantulnya juga 75 derajat. Apa yang dapat kalian simpulkan pada video tersebut? Sebelum itu, peristiwa pemantulan cahaya ini pertama kali diselidiki oleh Wilbur Snellius. Snellius menggunakan sumber cahaya dan juga alat cakra optik yang terdiri dari busur lingkaran yang berskala sudut dan cermin datar yang dapat diputar pada poros busur lingkaran tersebut. Skema eksperimen sederhananya seperti gambar berikut.
Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan tadi, Snellius akhirnya merumuskan dan mengeluarkan hukum Snellius mengenai pemantulan ini, yang berbunyi, yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang besarnya akan sama dengan sudut pantul. Dan yang ketiga, sinar datang yang arah datangnya tegak lurus dengan cermin akan dipantulkan kembali. Nah, berdasarkan hukum Snellius tersebut, jadi kita dapat pastikan bahwa percobaan yang dilakukan oleh Ahmad Rafli tadi itu benar adanya, karena seperti yang tertera di video tersebut, berapapun besar sudut yang datang, seperti ini ada 30 derajat, 45 derajat, 75 derajat, itu sudut pantulnya akan sama besar. Selanjutnya, kami akan memberitahukan hasil praktek mengenai pembiasan cahaya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Naufal Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Fadil Muhammad Raihan. Di sini saya akan melakukan pembiasan pada cahaya. Ya, percobaan yang pertama saya akan menggunakan medium air dengan indeks biasa sebesar 1,33. Dan medium yang keduanya adalah gelas dengan indeks biasa sebesar 1,50 dan sudut datangnya sebesar 15 derajat. Diperoleh sudut biasa sebesar 13,33 derajat. Percobaan yang kedua saya akan menggunakan udara dengan indeks biasa 1. Dan medium yang keduanya adalah air dengan indeks biasa 1,33 dengan sudut datang sebesar 30 derajat. Sudut biasa sebesar 22 derajat. Percobaan yang ketiga saya akan melakukannya dengan minyak goreng dengan indeks biasa sebesar 1,47 dan medium yang keduanya adalah air dengan indeks biasa 1,33 dengan sudut datang 45 derajat. Sudut biasa 51,3 derajat. Pada percobaan yang keempat, saya akan melakukannya dengan air dengan indeks biasa 1,33 dan medium yang keduanya adalah kaca dengan indeks biasa 1,54 dengan sudut datang sebesar 60 derajat. Sudut biasa 48,5 derajat. Dan percobaan yang kelima, saya akan melakukannya dengan udara dengan indeks biasa sebesar 1 dan medium yang kedua saya menggunakan kaca dengan indeks biasa 1,54 dengan sudut datang sebesar 75 derajat. Sudut biasa sebesar 38,9 derajat. Ya, demikian itu percobaan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum pembiasan cahaya pertama kali dikemukakan oleh Snellius, seorang ahli fisika berkebangsaan Belanda, di mana beliau melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas cahaya pada balok kaca. Secara sederhana, eksperimen tersebut digambarkan seperti berikut. Dengan hasil eksperimen tersebut, Snellius mengemukakan hukum pembiasan cahaya
yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias berada pada satu bidang datar. Dan yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Dengan percobaan tersebut, didapat hasil bahwa percobaan yang telah dilakukan oleh Naufal itu benar adanya sesuai dengan hukum pembiasan cahaya tersebut. Dan yang terakhir, praktek mengenai pembiasan cahaya pada prisma akan dijelaskan langsung oleh teman saya, Alia Maisa. Di sini, kami akan membahas pembiasan cahaya pada prisma. Pembiasan cahaya sendiri adalah pembelokan arah terambat cahaya yang disebabkan medium atau zat perantara yang dilalui cahaya. Dan prisma adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang bersudut. Seberkas cahaya ketika melewati prisma akan mengalami dua kali pembiasan. Berkas sinar masuk menuju prisma dan berkas sinar keluar dari prisma yang tidak sejajar. Sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dan arah sinar keluar prisma. Berikut persamaan besarannya sudut deviasi. Setelah membuka web chatpad, kita pilih simulation, lalu pilih fisika, lalu pilih yang bending light. Setelah itu klik, pilih yang prisms atau prisma, lalu kita klik prismanya, kita taruh di tengah, kita atur center atau cahayanya, lalu nyalakan, lalu klik normal. Setelah itu kita atur sesuai yang diinginkan. Di sini saya akan mengukur sudut datang 1 45 derajat. Dan sebelumnya saya sudah mencobanya. Jadi saya akan memperlihatkan kembali. Setelah kira-kira sesuai, kita klik protektornya, lalu keluar busur, kita samakan garis normal dengan nolnya, kita pasin. Di sini udah sesuai sudut datang satunya 45 derajat. Lalu kita putar busurnya untuk menghitung sudut datang 2-nya. Lalu menghitung sudut bias 1, sudut bias 2, sudut pembias, dan sudut deviasi. Untuk sudut deviasi bisa menggunakan rumus ketika 3 sudut diketahui, yaitu sudut datang 1, sudut bias 2, dan sudut pembias. Ulangi langkah-langkah dari arahkan senter sesuai dengan sudut yang ingin dicari sampai tentukan sudut pembias. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.